Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah dianugerahkan kepada kita. Walaupun saat ini kita tengah diuji dengan mewabahnya virus corona, akan tetapi jangan sampai kita sebagai seorang muslim kemudian melupakan bahwa sesungguhnya di balik musibah ini, di balik ujian ini, di dalamnya juga masih dapat banyak sekali karunia-karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga dengan karunia-karunia dan nikmat-nikmat itu tetap wajib harus kita syukuri. Jangan sampai kemudian kita melihat seolah-olah keberadaan virus corona ini menutup semua nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, ketika seorang muslim memiliki keimanan seorang muslim itu akan terlihat dengan jelas justru ketika dilanda musibah atau datang ujian menimpanya. Termasuk adalah umat Islam saat ini yang dilanda wabah virus corona yang mewabah nyaris di seluruh penjuru dunia, termasuk di Indonesia dan termasuk juga di daerah kita saat ini. Sehingga kita semua merasa was-was, kita semua merasa harus melakukan kewaspadaan. Banyak dari kita kaum muslimin yang bukan hanya sekedar berharap untuk selamat tidak terpapar virus corona saja, akan tetapi juga banyak dari kita yang kemudian berharap agar bebas dari tekanan psikis. Misalnya banyak saat ini kaum muslimin yang kehilangan penghasilan atau penghasilannya berkurang drastis dengan keberadaan wabah ini. Terutama adalah masyarakat yang mungkin berpenghasilan harian, pedagang-pedagang asongan, ojek online dan lain sebagainya, yang mereka banyak sekali terdampak dengan virus ini. Penghasilannya berkurang tetapi justru tuntutan kebutuhannya semakin bertambah. Tentu hal seperti ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan. Kaum muslimin rahimakumullah, walaupun dengan situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini, tetap kita harus mempertahankan kualitas keimanan kita. Tetap kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah. Walaupun kita saat ini tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai justru keberadaan ujian dari Allah Subhanahu wa taala ini kepada kita membuat kita bukan hanya enggan untuk bersyukur, tetapi bahkan kita berkeluh kesah, menyalahkan Allah dan lain sebagainya. Jangan sampai kita melakukan sikap-sikap yang seperti ini. Dalam Quran surah Ibrahim ayat ke-7, Allah berfirman, "Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu, ya, Allah memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, kata Allah, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan, menambah nikmat seseorang ketika dia bersyukur walaupun saat ini tengah pandemi corona. Dan juga ketika seseorang itu enggan untuk bersyukur, maka akhirnya azabku sangat pedih. Jadi Allah tidak mengurangi saja, bukan sekedar mengurangi nikmat, tetapi bahkan Allah mengancam dengan azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak bersyukur. Ya. Kaum muslimin rahimakumullah,
Karena itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah walau dalam situasi apapun. Insya Allah semoga wabah ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan kembali memberikan dan menganugerahkan nikmat-nikmatnya kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah. Berkaitan dengan ini kita teringat kepada kisah Nabi Ayub alaihi salam. Bagaimana ketika Nabi Ayub alaihi salam ditimpa penyakit yang mana awalnya Nabi Ayub itu seorang yang sangat tampan, gagah, hidupnya berkecukupan, hartanya banyak. Tetapi kemudian Allah ambil nikmat itu satu persatu. Hartanya ya, hewan-hewan ternaknya kemudian mati, tidak bersisa, keluarganya, anaknya pun juga demikian, istrinya kemudian juga beberapa pergi dan tinggal satu saja yang masih tetap setia menunggu atau membersamai Nabi Ayub alaihi salam. Tidak berhenti di situ, bahkan kemudian Allah berikan ujian berupa penyakit kulit yang mana mengeluarkan bau yang tidak sedap bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Maka oleh masyarakat yang ada di sekitarnya, Nabi Ayub alaihi salam kemudian diasingkan. Ya, diasingkan di suatu tempat yang terpencil. Maka kemudian oleh istrinya Nabi Ayub alaihi salam ini disarankan agar berdoa kepada Allah. Karena doa seorang nabi pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi justru kemudian Nabi Ayub alaihi salam enggan untuk berdoa meminta kesembuhan dari Allah. Maka kenapa tidak meminta kepada Tuhanmu untuk kesembuhan? Maka Nabi Ayub alaihissalam kemudian menjawab, aku malu. Aku sudah diberikan nikmat sehat selama 70 tahun. Dan ketika saya dikasih ujian seperti ini, penyakit seperti ini 2 pekan saja, aku sudah berkeluh kesah, aku protes. Maka aku malu sama Allah, aku malu dengan Tuhanku. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Dari kisah Nabi Ayub alaihissalam ini kita bisa ambil sebuah hikmah, pelajaran bagaimana Nabi Ayub ketika ditimpa kesulitan. Nabi Ayub alaihissalam malah justru kemudian menghitung dan mengingat nikmat-nikmat yang selama ini diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diingat ketika beliau dilanda musibah, dilanda ujian yang sangat besar. Bahkan kalau seandainya kita dilanda ujian seperti itu, mungkin kita tidak akan sanggup untuk menghadapinya. Ada yang depresi, stres, bunuh diri, dan lain sebagainya. Tetapi Nabi Ayub alaihissalam tidak. Baru ujian begini saya tidak mau berkeluh kesah. Sebelum ini Allah telah karuniakan nikmat yang begitu besar kepadaku. Maka dari kisah Nabi Ayub ini dalam konteks kekinian, kita bisa ambil pelajaran betapa pentingnya sebagai seorang muslim tetap bersyukur kepada Allah. Kita jaga lisan kita dari kata-kata, kalimat-kalimat, sumpah serapah yang tidak baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan ketika dalam kesulitan tetap berucap Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala urusan. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu saja termasuk ketika wabah ini melanda kita semua, tetap kita harus sadari bahwa saat ini sesungguhnya Allah ingin melihat bagaimana kita kaum muslimin ketika dihadapkan pada situasi musibah saat ini. Apakah kita akan berkeluh kesah? Apakah kita justru menyalahkan semua orang termasuk menyalahkan Allah? Atau justru kita tetap bersyukur kepada Allah karena mengingat sebelum-sebelumnya Allah juga telah memberikan berbagai macam nikmat yang tidak terhitung kepada kita. Semoga kita bisa menghitungnya. Kurang lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.